lagi dengan episode My Depok dari 4. Hal ini saya kemudian sekalian mengenai perannya bagaimana seorang majikan mengajarkan kepada para pembantu untuk melakukan tugas di rumah. Kita tahu bahwa kehidupan istri tidak pernah terlepas dari namanya pekerjaan. Mungkin istri sudah kebanyakan di antara itu banyak yang menyewa jasa rumah tangga karena beralasan karena sudah bisa memasak, tapi mungkin takutnya caranya jadi kalau seorang istri itu biasanya utamanya tuh kalau memasak tuh biasanya tugasnya sebagai istri tuh suka melayani suami, itu pasti betul. Nah tapi ada yang mengatakan bahwa si istri itu kadang suka tidak bisa meminggu karena merasa takut memasaknya tidak benar, ataupun sering membersihkan rumah tapi terus tubuhnya tenaganya bisa capek. Nah itu tuh kan sering alami efek seperti itu, tapi tujuannya sih juga bagus, tapi secara nggak sadar itu mengakibatkan fisik kita itu menjadi lebih cepat lelah ya, apalagi itu memasak, membersihkan rumah, mengurus anak. Tapi itu mengakibatkan pikiran akan jadi ini terposisi di ganda, misalnya anak pekerjaan dan juga mengurus anak yang seperti itu. Nah tapi jadi sendiri biasanya karena suami atau istrinya bekerja yang mencari nafkah, jadi kita perlu mendapatkan solusi terbaiknya, yaitu apa? Menyewa jasa pembantu dengan cara membuat promosi, karena lewat koran, majalah, ataupun panggilan dari media sosmed yang menawarkan pekerjaan untuk menjadi pembantu untuk pelayan rumah. Nah tapi cara mengajarkannya itu cara gampang, bukan cara nanti kami tahu caranya nanti di vlog selanjutnya tentang tutorial and tips ya. Jadi orang yang biasanya berbantu atau itu biasanya orang yang kehilangan keluarga, terus juga mengidap pengemis tapi bisa mencari kerja, terus juga tunawisma, ataupun bahkan rela meninggal atau berasal dari kalangan jauh untuk memiliki kehidupan keluarganya tidak mampu ya, atau masih keluarga tidak mampu. Jadi mereka itu sengaja merantau ke rumah keluar kota untuk mencari pekerjaan menjadi pembantu, tapi itu semua harus ada bayarannya, yaitu gaji nanti ya. Nah, jadi para majikan yang baik itu tuh harusnya bersikap bersyukur, ikhlas, dan tidak marah-marah, tidak garau-garau itu membawahannya, karena biasanya kalau misalnya kita melakukan kesalahan nih, melakukan kesalahan dalam bekerja, pasti melakukan hak kan nggak boleh. Jadi majikan yang baik itu tuh harus rasa bersyukur, ikhlas, dan juga tidak sombong. Itu paling penting nih. Mungkin kita tahu bahwa dunia pertelevisi Indonesia itu kalau efek dari penelitian terutama di TV, banyak sekali orang-orang sombong yang berada dengan aneh tersebut sehingga baik ternyata untuk kehidupan rumah tangga, baik itu dari mengerjakan bantu yang tidak benar ataupun tapi sebenarnya tujuan, tapi itu kenapa? Itu karena rasa jadi tingkat kasus perceraian di negara Asia Tenggara itu sangat masih tinggi ya, baik itu di sinetron maupun di tayangan media massal maupun di dunia nyata. Nah tapi kita nggak membahas itu. Jadi peranan cara mengajarkan majikan mengajarkan para pembantu adalah pertama, jadi peranan yang penting ini kalau ketika pembantunya sudah mendapatkan pekerjaan pertama kali masuk ke tempat bekerja mereka akan menjadi pembantu, mereka kita akan bagaimana karena mengasakan kehidupan yang lebih layak, merasa seperti di rumah sendiri. Apalagi kalau suami istri yang sudah punya rumah sendiri tapi ada ruangan khusus pembantu, jadi mereka itu tidak perlu sampai yang kayak di rumah oma aku juga begitu. Di rumah oma kan juga punya tuh ruang pembantu ya, makan sebagai dan seperti itu. Ataupun di film calon dini kalian bisa, tapi film calon dini bagi kalian yang menonton merasa jadi inspirasi. Kenapa sih ada orang kaya yang punya rumahnya bagus, tidak sombong, tapi bisa punya pembantu mempercayakan badan dengan baik? Yaitu karena penghasilan mereka itu lebih miliaran ya, dan tapi sikapnya tidak sombong. Nah itu kan yang pertama. Yang kedua, mengajarkan cara membersihkan rumah. Nah sebenarnya peranan suami istri kan pekerjaan tugas beda-beda. Misalnya bagian yang bekerja di bagian bawah ya, mereka tugasnya untuk mengajarkan cara membersihkan ruang tamu, ruang makan, ruang kerja, terus juga kamar tidur bawah, terus juga kamar mandi bawah, dan juga membantu bagaimana cara untuk bagian yang membersihkan dapur, membersihkan ruang makan, itu kan juga lebih gampang ya. Apalagi bagi istri yang mengajarkan para pelayan pembantunya bagaimana cara menjaga kamar tidur anak, kamar tidur majikan, terus juga ruangan playroom atau cinema room juga bisa, kamar mandi atas dan juga balkon. Itu paling penting loh. Jadi kita membacakan bagian tersebut agar pekerjaannya lebih mudah. Terus yang paling penting lagi itu para pelayan ya, misalnya pelayan tukang kebun, satpam. Jadi menunjukkan bagaimana cara merawat tanaman dengan betul, cara merawat tanaman, membersihkan bagian bantunya, bisa membersihkan batunya sendiri, dan juga untuk satpam dan supir, bagaimana cara supir itu bisa merawat mobil, mencuci mobil atau mencuci kendaraan yang lebih simpel ya. Dan juga untuk satpam bagaimana cara pengawasan keberanian benar dengan memasang CCTV, alarm, ataupun bahkan harus dipasang pagar dengan teknik bermuatan listrik. Kenapa bermuatan listrik?
ini tujuannya tuh mencegah malingnya tuh, maling atau penjahatnya tuh masuk ke dalam rumah ya. Kalau bisa pergunakan tinggikanlah pagar-pagar rumah di luar rumah itu yang agak tinggi supaya tidak mudah mencapai namanya ketika masuk ke dalam rumah. Kemudian yang ketiga, peranan ketiga untuk seorang pembantu dan pelayan ini, majikan yang mengajarkan pembantu tentang cara hidupnya bagaimana. Nah, kehidupan sama pembantu itu harus sama setara ya. Kalau misalnya mereka kelelahan, karena kita bisa memberikan jadwal ya, jadwal masing-masing beda pada misalnya pembantu, jadwalnya ada berapa, kapan mau bersihnya, terus juga berangkat ke pasar, terus kalau jadwal supir dan pembantu bagaimana mengawasinya. Kalau pos satpam sih nggak perlu karena kan bisa bebas, bisa ada jadwal istirahatnya, di samping harus ya kalau misalnya rumahnya punya pos satpam nih, ataupun supir bagaimana istirahatnya kapan untuk bisa istirahat ya. Jadi mobil-mobilnya itu kalau bagi punya rumah mobil dengan letak garasi terbesar, itu mobilnya harus wajib disimpan di garasi supaya tidak, kalau mau saya pergi harus dikeluarkan terlebih dahulu baru digunakan untuk jalan-jalan ya, jadwalnya kapan. Dan juga yang penting sekali jadwal ibadah, jadwal kegiatan senam. Nah, senam bagi pelayan itu juga penting loh, bagi pelayan bantu tuh, bagi supir majikan supaya tetap kondisi tapi tidak cepat lelah ya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalau nasab mengajarkan majikan tentang cara adat perilaku itu juga buat mereka tuh mencegah hal-hal negatif seperti mencuri uang, terus juga melakukan tindakan ulah ataupun melakukan apalagi atau menyiksa dan memperkosa anak-anaknya seperti itu. Jadi mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan curang pada majikan dan anak itu juga berapa penting supaya bantu mendapatkan kepercayaan dan dapat diterapkan untuk mencari nafkah. Dan yang peranan terakhir, misalnya mengajarkan majikan mengajarkan kepada tentang tentang keakraban menyatu keluarga. Jadi kalau mereka meremehkan keluarga, pasti Pak Bejo akan mengerti bahwa memberikan gaji dengan ikhlas kepada para pembantu supir. Kalau misalnya libur, pasti tugas kita akan diganti dan pulang bis. Misalnya nih pembantu libur, kita sebagai suami istri harus berperan penting, harus gantian membersihkan rumah sendiri sampai pelayan atau pembantu rumah tersebut kembali bekerja setelah pulang liburan, pulang kampung. Nah, jadi peran kali ini bagi kalian yang merasa sebagai suami istri, kalau kalian berniat untuk menjadi pembantu, gak masalah, asal perlakukan dengan baik, terus juga jangan menyiksa pembantu, karena bagaimanapun juga orang-orang yang tidak mampu tuh kalau kita tolong dan pasti hatinya akan lebih mulia dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus kali ini juga bermanfaat. Dan jangan lupa sebiasa untuk sosial media aku kemarin di komentar dulu tahu bagaimana mendapatkan mengenai vlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.